Di video kali ini, kita akan belajar materi IPA, yaitu mengenai simbiosis, dimulai dari pengertian dan macam-macam simbiosis. Nah, teman-teman, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, teman-teman mampu mengetahui pengertian dari simbiosis. Kemudian yang kedua, teman-teman mampu mengetahui macam-macam simbiosis dalam sebuah ekosistem. Nah, teman-teman, di sini ada yang masih ingat atau tahu apa sih yang dimaksud dengan simbiosis itu? Iya, betul. Simbiosis merupakan hubungan timbal balik yang terjadi antara dua organisme atau makhluk hidup. Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui dan ingat bahwa simbiosis dibagi menjadi beberapa macam, yaitu simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis komensalisme, yang ketiga simbiosis parasitisme, yang keempat simbiosis amensalisme, dan yang kelima simbiosis netralisme. Nah, teman-teman, selanjutnya akan dijelaskan mengenai pengertian dan contoh dari masing-masing simbiosis yang tadi telah disebutkan. Nah, simak baik-baik ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Di pembahasan pertama ini, teman-teman akan mengetahui pengertian dan contoh dari simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara dua makhluk hidup. Nah, teman-teman, berikut adalah contoh dari simbiosis mutualisme. Contohnya yaitu kerbau dan burung jalak. Nah, teman-teman, kenapa interaksi antara kerbau dan burung jalak termasuk ke dalam simbiosis mutualisme? Karena tubuh kerbau menjadi bersih karena kutu di tubuhnya dimakan oleh burung jalak. Sementara burung jalak mendapat makanan karena memakan kutu di tubuh kerbau. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu kupu-kupu dan lebah dengan bunga. Nah, teman-teman, dalam hubungan ini, kupu-kupu atau lebah tidak menjadi satu-satunya pihak yang diuntungkan karena mendapatkan sari makanan dari bunga. Bunga juga mendapatkan manfaat atau keuntungan serupa yaitu berkat simbiosis mutualisme. Dalam hal ini, keberadaan kupu-kupu dan lebah membantu bunga dalam proses penyerbukan. Contoh yang ketiga yaitu manusia dengan bakteri. Nah, teman-teman, dalam hal ini, bakteri yang dimaksud adalah bakteri E. coli yang ada di usus besar manusia. Nah, teman-teman, dengan adanya bakteri ini di dalam tubuh manusia, manusia dapat mengurangi pertumbuhan bakteri jahat dan mempercepat proses pembusukan di dalam usus besar. Sedangkan bakteri E. coli sendiri mendapatkan keuntungan karena bisa mendapat makanan dari sisa-sisa makanan pada usus besar manusia. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui penjelasan yang kedua, yaitu mengenai simbiosis komensalisme. Nah, teman-teman, simbiosis komensalisme ini merupakan hubungan timbal balik di mana satu makhluk hidup diuntungkan dan makhluk hidup lainnya tidak diuntungkan maupun dirugikan. Nah, untuk contoh simbiosis komensalisme ini yaitu ada pohon anggrek atau bunga anggrek dan pohon inangnya. Nah, teman-teman, bunga anggrek ini mendapatkan tumpangan untuk hidup, sementara pohon inang tetap hidup seperti biasa. Jadi pihak yang diuntungkan yaitu bunga anggrek, sedangkan pohon inang menjadi pihak yang tidak diuntungkan dan tidak dirugikan.
Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh simbiosis komensalisme yang kedua, yaitu ada ikan remora dan ikan hiu. Perlu teman-teman ketahui, ikan remora ini mempunyai semacam alat pengisap yang memungkinkannya dapat menempel pada ikan hiu atau ikan lainnya yang lebih besar. Dengan menempel seperti itu, sisa makanan hiu yang berupa remah-remah dimanfaatkan oleh ikan remora. Ikan remora juga diuntungkan karena terhindar dari predatornya. Sementara itu, kehadiran ikan remora tidak mengganggu ikan hiu. Ikan hiu tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Di pembahasan ketiga ini teman-teman akan mengetahui penjelasan mengenai simbiosis parasitisme. Nah teman-teman, simbiosis parasitisme ini merupakan hubungan timbal balik di mana satu makhluk hidup diuntungkan dan makhluk hidup lainnya dirugikan. Nah untuk contoh simbiosis parasitisme ini yaitu ada tali putri dan pohon inangnya. Nah teman-teman, tali putri ini mendapat tumpangan dan makanan dari pohon inangnya, sementara pohon inangnya merugi karena ditumpangi sekaligus dicuri makanannya, sehingga dapat menyebabkan pohon inangnya mati ya teman-teman. Oke, contoh selanjutnya yaitu ada nyamuk dan manusia. Nah teman-teman, hubungan yang hanya menguntungkan satu pihak ini atau disebut dengan simbiosis parasitisme adalah hubungan antara nyamuk dan manusia, salah satu contohnya, di mana nyamuk akan menggigit dan menghisap darah manusia. Nah perlu teman-teman ketahui juga, jenis nyamuk tertentu bahkan bisa menyebarkan penyakit mematikan, seperti demam berdarah atau malaria. Nah teman-teman, bagi nyamuk, hubungan ini menguntungkan karena bukan saja mendapatkan darah, tetapi juga dapat berkembang biak. Namun bagi manusia, hubungan ini merugikan karena dapat terserang penyakit berbahaya. Oke, selanjutnya contoh yang ketiga, yaitu ada sapi dengan cacing hati. Nah teman-teman, hampir mirip dengan hubungan manusia dengan nyamuk, hubungan antara sapi dan cacing hati juga merupakan salah satu contoh simbiosis parasitisme. Dengan berdiam di tubuh sapi, cacing akan mendapat keuntungan berupa makanan dari sapi. Sementara, sapi akan mengalami kerugian karena kesehatannya menjadi terganggu dan membuat terserang penyakit. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi SPDP tentang pola lantai gerak tari berpasangan. Tari berpasangan ditampilkan oleh dua orang penari secara berpasangan. Tari berpasangan dapat pula ditampilkan oleh sekelompok penari berjumlah genap dengan gerakan yang tetap berpasangan. Gerak tari berpasangan yang dilakukan oleh penari saling terkait. Oleh karena itu, penari berpasangan harus tetap menjaga kekompakan. Pola lantai tari berpasangan adalah garis di lantai yang dilalui oleh dua penari secara berpasangan saat melakukan gerak tari. Pola lantai tari berpasangan juga bisa berarti formasi yang dibuat oleh beberapa pasang penari. Pola lantai tari berpasangan antara lain berbentuk vertikal, horizontal, diagonal, dan lengkung. Ini adalah salah satu contoh pola lantai tari berpasangan. Suatu tarian terdiri atas rangkaian berbagai pola lantai. Sebagai contoh, sepasang penari ada yang menampilkan pola lantai vertikal, lalu dilanjutkan pola lantai horizontal. Di tari ini, sepasang penari melakukan gerak pola lantai lingkaran. Antara satu penari dengan penari lain terkadang memiliki gerak yang sama, terkadang juga memiliki gerak yang berlawanan.
Jenis tari berpasangan ada dua. Yang pertama adalah tari berpasangan sejenis, yang artinya diperagakan oleh penari putra dan putra atau putri dan putri. Yang kedua adalah tari berpasangan tidak sejenis, yaitu tari yang ditampilkan oleh penari putra dan penari putri, berarti beda jenis kelaminnya. Nah, agar penari dapat menampilkan pola lantai gerak tari dengan baik, maka penari harus rajin berlatih. Penari berpasangan harus dapat bekerja sama saat menampilkan pola lantai gerak tari. Penari berpasangan harus memiliki pemahaman yang sama mengenai karya tari. Selain itu, penari berpasangan harus menghayati setiap gerak yang diperagakan. Apabila penari berpasangan menguasai syarat tersebut, penampilan tari akan berhasil. Pola lantai pada tari berpasangan memiliki karakteristik berbeda dibandingkan tari tunggal dan tari kelompok. Nah, karakteristik tersebut tampak dari gerak tari berpasangan berikut. Yang pertama adalah gerak bersamaan. Artinya, penari menampilkan gerak secara bersama-sama dalam waktu yang sama. Jadi, gerak setiap penari bisa sama, bisa juga beda. Yang kedua adalah gerak berlawanan. Penari menampilkan gerak yang saling berlawanan atau tidak sama. Sebagai contoh, penari A bergerak ke arah depan, sementara penari B bergerak ke arah belakang. Yang ketiga, gerak bersusulan. Penari tari berpasangan kadang menampilkan gerak saling bersusulan. Sebagai contoh, penari A berlari ke arah samping kanan, sesaat kemudian penari B menyusul. Dan yang keempat, gerak saling mengisi. Artinya, koordinasi gerak penari yang saling mengisi sehingga menghasilkan gerak yang harmonis. Nah, tadi karakteristik pola lantai gerak tari berpasangan. Seperti diketahui bahwa tari berpasangan ditampilkan paling sedikit 2 penari, sehingga tanggung jawab keberhasilan tampilan tari berada pada kedua penari, atau lebih yang penting jumlahnya genap. Oleh sebab itu, penari harus menguasai pola lantai tari dengan baik. Nah, anak-anak, itu tadi adalah penjelasan mengenai SBDP tentang pola lantai tari berpasangan. Nah, inilah tugas tematik hari ini.